I know you. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow to lie, to lie. Cause I follow to lie, to lie. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan segala pujian hanya miliknya yang terus-menerus memberikan kita begitu banyak nikmat dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Abang, Kakak semuanya ya. Mulai dari dibangunkannya kembali tentu saja ya di hari ini, diberikan kesempatan hidup untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh, bahkan diberikan nikmat kemudahan untuk terus beribadah kepada Allah gitu ya, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan penuh keberkahan. Bersyukur banget ketika Allah izinkan bangun di sepertiga malam akhir, kemudian dilanjutkan dengan qiyamul lail kita. Allah izinkan sahur gitu ya, masih diberikan nikmat untuk makan sahur, kemudian juga sholat berjamaah ke masjid buat bapak-bapaknya melangkahkan kaki di subuh tuh, aduh indah banget gitu ya. Dan ibu-ibunya juga ya diberikan nikmat sholat subuh di awal waktu, alhamdulillah. Dan sambil nunggu ruangan Zoom dibuka tentu saja melanjutkan tilawah-tilawahnya gitu ya, bacaan Qur'annya. Dan sampai akhirnya Allah hantarkan kita di webinar kita pagi hari ini. Di hari Sabtu tentu saja spesial banget karena pagi hari ini MHJ Series dan juga Meaningful Ways mempersembahkan Zubinar Amal
yang insya Allah tidak hanya bersamai oleh guru kita, Babi Jamil Azaini, tapi juga dengan guru kita yang lainnya yaitu Coach Sony Abikin. Dengan tema Living with Inner Peace insya Allah ya. Maka dari itu yuk sama-sama kita hadirkan kebersyukuran kita kepada Allah karena Allah masih terus pilih kita setiap paginya ya untuk terus belajar. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada pemimpin kita sekaligus role model terbaik dalam hidup kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya orang-orang yang terus istiqomah menapaki sunnah beliau hingga hari kiamat nanti ya. Dan insya Allah kita semua termasuk di antaranya keluarga besar Meaningful Ways dan juga sahabat sehati MHJA gitu ya yang kelak akan diakui sebagai umatnya beliau dan juga mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin. So, gimana kabarnya pagi hari ini? Izin menyapa kembali Bapak Ibu, Abang Kakak, Ayah Bunda, Akang, Teteh, Emas, Mbak, Uda, Uni, Om, Tante, aduh, kakek nenek juga ada ya biasanya ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? How are you today? Kumaha wartosna aga kareba. Apa kabanyo? Boleh dong ditulis dengan satu dua kata atau satu kalimat kondisi yang paling menggambarkan dirinya di hari ini. Apakah semakin bahagia, semakin sehat, semakin lapang, atau gimana? Boleh diupdate. Alhamdulillah, damang. Ya, dan izin mengingatkan kembali ya, webinar pagi hari ini, Zoominar Amal kita ini terbuka untuk umum, jadi halal untuk disebarluaskan teman-teman semua, silahkan disiarkan gitu ya, dibagikan link Zoom-nya, dibagikan flyernya, boleh ke status sosial medianya, dari kemarin udah diajak-ajak tuh ya, sama kakak admin di Meaningful Ways dan juga di MHJA, nah diajak, dibagikan, karena kabarnya insya Allah nanti di akhir ada pengumuman yang mendapatkan giveaway. Kemarin udah ada yang nge-share, nge-tag meaningfulways.media gitu ya. Sedang kita capture nih satu-satu kira-kira siapa yang insya Allah beruntung gitu ya, mendapatkan sedikit cenderamata dari keluarga besar Meaningful Ways dan juga MHJA gitu ya. Jadi terima kasih banyak dan silahkan terus dibagikan webinar kita pagi hari ini. Mudah-mudahan yang paling penting sebetulnya menjadi amal soleh kita ya. Nah, menjadi wasilah kebaikan buat banyak-banyak orang, jadikan diri kita kepanjangan tangan gitu ya, untuk terus berbuat baik insya Allah ya. Terima kasih yang sudah boleh diabsen juga dari mana yang sudah hadir pagi hari ini. Coba kita cek dulu nih di kolom chat mana. Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia. Kuningan, Hadiroh, Siap, Malang, Jatim, Jepara. Dan Alhamdulillah pagi hari juga sudah 540 yang Allah izinkan hadir di ruangan Zoom. Banyak banget ya, ada Bu Heni seperti biasa nih di paling atas, Bu Ana, Pak Sugi sehat, Bu Asmida, Bu Lili, Pak Lilik. Wah banyak bapak-bapak hari ini Alhamdulillah. Ada Pak Joko juga, Pak Asep Tisna, Masya Allah. Dan Bapak Ibu semuanya ya yang dirahmati Allah nih mohon maaf belum bisa menyapa satu-satu ya, tapi mudah-mudahan keberkahan buat kita semuanya insya Allah ya. Dan ajakan yang lain tentu saja selain mengajak untuk mengikuti webinar pagi hari ini, seperti biasa saya ingin menyampaikan beberapa update nih tentang progres pembangunan Masjid Eko Wakaf di Kampung Ekopreneur ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya, atas kontribusi Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya dalam rangka untuk terus mensupport kegiatan kami di Meaningful Ways dan juga Masjid Eko Wakaf ya di Kampung Ekopreneur insya Allah. Nah sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut bersama Babi Jamil, bersama Coach Sony juga gitu ya. Izin ada satu video dulu nih yang kita bisa saksikan bareng-bareng terkait update progres pembangunan Masjid Eko Wakaf di Kampung Ekopreneur. Silahkan Kakak Operator. Lihat bangunan ini berdiri rasanya seperti melihat harapan yang perlahan tumbuh menjadi nyata. Alhamdulillah, Masjid Eko Wakaf sementara Kampung Ekopreneur terus menunjukkan progres yang membahagiakan. Meski belum sepenuhnya rampung, tempat ini sudah mulai hidup dengan berbagai aktivitas positif. Insya Allah, setelah rampung nanti, tempat ini akan menjadi pusat kegiatan umat. Cahaya ilmu dihidupkan, karakter manusia dibentuk,
dan kemandirian warga dilatih. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga besar Meaningful Ways, sahabat sehati MHJA, Muhsinin Club, serta seluruh wakif yang telah menjadi jembatan kebaikan ini. Semoga setiap rupiah yang tertanam menumbuhkan manfaat yang terus mengalir sepanjang hayat. Mari kita tuntaskan rumah peradaban ini bersama-sama untuk masa depan kita dan untuk generasi yang gemilang. Nah, itu dia. Gimana setelah melihat perkembangan update progres masjid kita bersama-sama? Mudah-mudahan semakin semangat ya. Nah, karena insya Allah banyak kegiatan yang sudah dan akan kita hadirkan di sana gitu ya. Dan terima kasih banyak sekali lagi saya mewakili semua tim di belakang layar mengucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, jazakumullah asana jaza atas support Bapak Ibu gitu ya, Ayah Bunda sekalian untuk terus berkontribusi melalui Meaningful Ways dan juga Masjid Eko Wakaf. Maka dari itu yuk, masih ada kesempatan, apalagi kita menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini gitu ya. Jadi bagi yang mau ikut berkontribusi untuk terus support Meaningful Ways dan juga pembangunan Masjid Eko Wakaf, dan bahkan akan kita salurkan juga untuk event di acara yatim yang insya Allah akan diselenggarakan di pekan depannya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin hadir juga, kita sama-sama memuliakan anak-anak yatim, doa bersama dan juga buka puasa bersama insya Allah di sana gitu ya. Sekali lagi mohon doanya di tanggal 13 Maret tahun 2026 hari Jumat ya. Nah, jadi bagi yang mau ikut kegiatannya boleh tinggal datang aja atau hubungi kakak admin atau Kang Reza, saya masih jauh nih dari lokasi belum bisa, nggak apa-apa. Bisa support dengan doa-doa terbaiknya ya agar Allah berikan kelancaran acara kita, atau mau support yang lainnya memberikan infak sedekah terbaiknya. Nah, boleh banget. Bisa langsung ke BSI 202 2120 215 atas nama Masjid Eko Wakaf. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Atau ini mau scan krisnya juga bisa ya, insya Allah ya. Allah yang balas kebaikan Bapak Ibu ya dengan balasan yang sempurna. Oke, Bismillah. Dan pagi hari ini gimana? Sudah siap belum belajar dengan Babe dan juga Coach Sony yang sudah siap seperti biasa di MHJA, di Meaningful Ways? Sebelum saya sapa guru kita, mana? Berikan dulu senyuman terbaiknya. Yuk, berikan senyum yang paling baik tuh kayak Bu Asmida tuh. Seperti biasa yuk kita lapangkan dada kita bahagiakan hati kita gitu ya, agar mudah menerima ilmu, hidayah, hikmah, dirizkikan pemahaman insya Allah gitu ya. Maka dari itu yuk, agar Allah senantiasa lembutkan hati kita, yang paling penting minta tolong terus sama Allah ya. Terus hatinya berzikir, stay connected. Oke? Mana nih masih sedikit yang senyum? Boleh dong senyuman terbaiknya. Nggak apa-apa bagi yang belum bisa open kamera seperti biasa, yuk berikan senyuman virtualnya seperti biasa. Yuk, yuk. Biar yang lain juga ikut bahagia pagi hari ini. Oke? Aman? Nah, boleh diketik. Bismillah, siap Kang Reza. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, Abang Kakak semuanya. Bismillah, kita gaskan. Sapa dulu babehnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reza. Beh, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah masih jet lag kecil lah. Alhamdulillah. Sudah tiba di Indonesia berarti, Be ya? Iya, tadi malam tengah malam jam 2-an, 2 pagi. Masya Allah, jam 2 pagi baru sampai. Pagi Nah, hari ini udah fresh lagi, standby buat membersamai sahabat sehati semuanya. Terima kasih ya, Be ya. sama-sama. Istiqomah terus memberikan Iya, ilmu nih buat murid-muridnya, Alhamdulillah. minggu lalu kan janjinya mau live dari Osaka, Jepang ya. Iya betul, Be. Ya. Ternyata setelah dilihat tiketnya, enggak, pulangnya Jumat bukan Sabtu. Jadi udah sampai Indonesia. Alhamdulillah. Iya, Be. Alhamdulillah ya, Be ya. Be, seperti biasa nih, Be. Sebelum nanti saya serahkan sepenuhnya kepada Babe Jamil, apa nih, Be? Apa yang akan kita obrolin pagi hari ini, Be? Tepatnya, Be. Kan kita kalau berburu, berburulah kepada yang terbaik ya. Nah, kalau bulan Ramadan ini
salah satu indikasi apakah puasa kita berhasil atau tidak kan hati kita itu damai atau tidak. Nah, kita sudah tahu ya ada pakar inner peace lah di Indonesia. Ya, bahkan dia juga membuat eh, channel YouTube-nya Inner Game gitu ya. Ustadz Sony Abikim, maka pagi hari ini di bulan Ramadan ini yuk kita menata hidup kita agar hidup kita itu dipenuhi dengan kedamaian hati. Jadi kita hari ini nanti ngundang Ustadz Sony Abikim, Mas Reza. Masya Allah. Siap, siap ya. Bismillah ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, sekali lagi saya izin mengingatkan diri saya pribadi dan juga teman-teman semua, sahabat sehati dan juga keluarga besar Meaningful Ways untuk yuk be fokus, be mindful, hadir utuh, sadar penuh, dan terus minta pertolongan kepada Allah ya. Sekali lagi, saya serahkan sepenuhnya kepada Babe, namun kita saksikan dulu satu video berikut ini. Pejamkan mata sejenak. Bayangkan sebuah tempat di mana manusia, alam, dan ekonomi tumbuh bersama dalam keberkahan. Inilah Kampung Ekopreneur, sebuah kawasan wakaf produktif yang memadukan spiritualitas, ekologi, dan ekonomi berkelanjutan. Gerakan yang lahir dari mimpi besar Jamil Azaini dan para founder untuk membangun peradaban yang menebarkan manfaat, ketenangan, dan harapan baru bagi umat. Di tempat ini, setiap ayat menjadi inspirasi, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap wakaf mengalir menjadi kehidupan yang menyuburkan bumi, menenangkan jiwa, serta menumbuhkan kebaikan tanpa henti. Bersama para penggerak perubahan, jejaring perusahaan, bisnis, lembaga wakaf, dan insan-insan peduli, kami membangun ekosistem yang hidup, dikelola secara profesional, dijalankan dengan hati, dan diarahkan untuk menjadi solusi bagi umat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu di acara MHJA Series ya, yang bersinergi dengan Meaningful Ways. Eh, dan Alhamdulillah juga eh, dukungan yang diberikan teman-teman Meaningful Ways membuat tempat di Kampung Ekopreneur terus bertumbuh, terus berkembang ya. Tempatnya sudah bisa dimanfaatkan ya, walaupun belum sempurna ya. Jadi kalau dalam perencanaan itu sebenarnya bulan Ramadan itu toiletnya sudah jadi ya. Tapi qadarullah hujan terus berlangsung sehingga pembangunan agak tertunda. Tapi saya termasuk orang yang kalau melakukan sesuatu tidak perlu menunggu sempurna. Jadi walaupun toiletnya belum jadi, berbagai kegiatan sudah dilakukan di sana dan insya Allah ya tanggal 8 besok kalau Anda yang mau belajar ekoterapi ya, belajar membuat kokodama ya, silakan hadir di lokasi tersebut ya. eh Apa namanya? Insya Allah sudah nyaman untuk kegiatan ya, walaupun memang kurang toilet ya. Dan sebelum Ramadan juga kami sudah mengundang tokoh-tokoh dari Louis Sadeng hadir di situ berdiskusi bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan masyarakat di apa namanya di Louis Sadeng. Dan insya Allah nanti tanggal 13 Maret juga kita akan mengadakan santunan anak yatim. Jadi insya Allah kalau saya termasuk orang yang tidak perlu menunggu sempurna untuk berbuat baik. Karena insya Allah dengan perbuatan baik itu Allah akan menyempurnakan. Ya. Nah, pagi hari ini kita sudah melampaui lebih dari setengah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan sudah mulai berdampak dalam kehidupan kita. Baik itu kehidupan profesional maupun kehidupan spiritual ya. Sebab kalau Ramadan itu tidak berdampak, kita perlu introspeksi diri nih. Jangan-jangan kita termasuk yang disinyalir oleh Rasulullah hanya dapat lapar dan dahaga, tapi tidak dapat dari nikmatnya Ramadan, tidak dapat dari peningkatan kualitas di bulan Ramadan. Jadi selalu seharusnya bulan Ramadan adalah bulan training. Trainingnya sudah berlangsung lebih dari 15 hari ya. Maka kalau training 15 hari itu kan hasilnya luar biasa ya. Saya memberikan training yang 3 hari saja atas izin Allah banyak membuat perubahan banyak orang ya.
eh, membuat kehidupannya semakin sukses, semakin mulia. Apa ini 15 hari yang training Allah ini. Mudah-mudahan dampaknya luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Nanti saya akan mengajak sahabat saya ya yang insya Allah ya nanti eh, akan berbagi ya bagaimana sih supaya kita hidupnya itu makin damai gitu ya. Namun supaya kemudian nanti dudukannya pas ya, pagi hari ini mungkin saya memberikan pengantar dulu ya. Nanti saya akan undang Ustadz Sony Abikim untuk memberikan pembekalan kepada kita, mengisi sisa Ramadan kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan terbaik di antara Ramadan-Ramadan yang kita jalani. Kalau kita dipertemukan oleh Allah eh, berikutnya, nanti Ramadan berikutnya juga naik kelas. Jadi selalu setiap Ramadan kita naik kelas. Nah, eh, saya mungkin akan mulai penjelasan sedikit ya, bahwa setiap orang itu ada pada kuadran tertentu. Ya, jadi kalau saya membuat kuadran ini, ya garis ke atasnya itu garis kesuksesan, garis horizontal atau ke samping itu kedamaian hati. Ada orang yang hidup di kuadran A, ada orang yang hidup di kuadran B, ada orang yang hidup di kuadran C, ada orang yang hidup di kuadran D. Apa itu masing-masing kuadran? Ingat ya, garis vertikal itu kesuksesan, garis horizontal itu kedamaian hati. Ternyata, ya sahabat sehati sekalian, ada orang yang hidupnya di kuadran A. Apa itu hidup di kuadran A? Ya, hidup di kuadran A itu hidupnya susah, hatinya gelisah. Ya. Sudahlah hidupnya susah, ya secara ekonomi susah, ya secara hubungan dengan orang-orang di sekitar juga susah, hatinya gelisah. Ada orang model ini? Ada. Ya. Apa namanya? Saya bisa menyatakan ada saya karena ketemu dengan golongan yang ini. Hidupnya susah, hatinya gelisah. Ya, eh, apa namanya? Hidupnya terjebak pinjol, ya. Nggak dipercaya ke sana kemari, hatinya gelisah. Ada gitu ya. Ada orang yang hidup di kuadran B, yaitu apa? Hidupnya susah, ya. Mungkin secara ekonomi susah, ya. eh, Apa namanya? Nggak cukup gitu, tapi hatinya damai gitu. Ya, dia menikmati hidup gitu. Ya, enjoy banget hidupnya gitu. Ya, apa namanya? Walaupun kesusahan ya. Mau bayar SPP anak juga susah, ya. Mau berbelanja susah, tapi hatinya damai gitu. Ya. Dan ada orang yang di kuadran C tadi, yaitu apa? Hidupnya sukses dia. Ya, dari ukuran kacamata manusia dia sukses, ya. Hartanya juga berlimpah, ya. Mungkin juga dia punya jabatan yang tinggi, eh, apa namanya? Menjadi tokoh barangkali gitu ya. Tapi hatinya gelisah, hatinya hampa gitu. Ada ya kuadransi ini ya. Ada ya. Saya tahu karena saya juga banyak ketemu orang ini ya. Udah hidup sukses ya. Kita melihatnya orang ini luar biasa ya hidupnya. Tapi hatinya gelisah gitu. Dan ada orang yang di level atau di kuadran 4 ini. Hidupnya sukses, hatinya damai. Hidupnya luar biasa ya, secara ekonomi berkecukupan ya. Dia juga punya pengaruh ya. Kata-katanya juga didengar orang, dia dicintai banyak orang dan hatinya damai gitu. Menikmati hidup, menjalani hidup dengan penuh kenikmatan gitu ya, dengan penuh kebahagiaan. Nah, sekarang jujur ya, Anda jawab, Anda itu sekarang posisinya ada di mana? Ya, kuadran A, kuadran B, kuadran C atau kuadran D ya. Tadi itu kuadran. Yang di sini itu kuadran A, B, C, D. Coba merenung sejenak. Anda sekarang ada di kuadran mana? Dan kemudian berharap setelah ini mau kuadran mana, gitu ya. Karena hidup itu pilihan, terserah Anda kan. Anda bisa mengukur nih, saya sekarang di kuadran mana ya? Kuadran A, kuadran B, kuadran C, atau kuadran D.
Dimanapun kuadran kita, nggak apa-apa itu. Ya, yang penting saya berharap Anda semua setelah ini menuju kuadran D. Hidupnya sukses, hatinya bahagia. Ya, mau begitu? Ya, hidupnya sukses, oke. Oh, D plus, oke. Berarti kalau sekarang berada di plus sudah sukses banget, sudah berlimpah gitu ya. Hatinya damai gitu ya. Oke. Nggak apa-apa kok, ini bukan masalah hebat atau tidak ya. Eh, Pak, saya sekarang masih di kuadran A, ya nggak apa-apa. Ya, saya sekarang di kuadran B, saya sekarang di kuadran C juga nggak apa-apa. Supaya kita tahu kita itu ada di mana gitu. Dan kita terbiasa untuk tidak perlu masking, tidak perlu pakai topeng. Kalau sedang ada di kuadran A, akui saja saya sedang di kuadran A. Kalau sedang di kuadran B, akui saja di kuadran B. Dan kalau sedang di kuadran C, akui saja di kuadran C. Nah, hari ini saya mengajak Anda berada di kuadran D. Mungkin tidak hari ini, tapi berproses menuju kuadran D. Ya, hidupnya sukses, hatinya damai dalam pelukan, dalam naungan Sang Maha Kekasih. Oke, yang mau setelah ini tahu berada di kuadran D, ya nggak apa-apa Bu, masih di B, Bismillah menuju D, nggak apa-apa ya. B berharap ke D, nggak apa-apa ya. Eh, Sementara sepertinya antara A dan B, ya apa? Kadang-kadang khawatir, kadang-kadang tenang, manusiawi ya. Eh, apa namanya? eh tapi saya berharap apapun Anda sekarang posisinya, mau di A, mau di B, mau di C, saya ngajak ke D. Ya, kalau yang sudah di D, ya D dengan kualitas yang lebih jauh, lebih baik. Katakan dengan skala 1 sampai 10, Pak, saya sekarang kehidupannya sudah di kuadran D, Pak. Ya, ya sukses Pak, insya Allah, dan bahagia. Ya, itu skalanya 7 lah. Nah, hari ini saya mengajak Anda, ayo naik dari 7 ke 8 atau dari 7 ke 9 gitu ya. Oke, jadi sudah tahu peta jalannya ya. Oke, Babe, saya di A berkomitmen menuju ke D. Oke, nggak apa-apa. Saya di B berkomitmen menuju ke D. Saya di C berkomitmen menuju ke D. Gitu ya. Saya doakan yang menulis berkomitmen menuju D, ya benar-benar setelah ini bisa berada di kuadran D. Yaitu apa? Hidupnya sukses, hatinya damai. Yang mau di kuadran D, bukti bahwa Anda punya komitmen mau menuju D, ya tolong ditulis mau gitu ya. Ya, supaya Allah tahu, malaikat juga menjadi saksi. Oh, aku mau nih bulan Ramadan ya. Wah, alhamdulillah mau banyak nih ya. Ya, dari lubuk hati yang paling dalam saya mendoakan yang menulis mau oleh Allah disegerakan berada hidup di kuadran D. Yaitu apa? Hidupnya sukses, hatinya damai. Ya, oke, ya. Nah, bagaimana supaya hidupnya sukses, hatinya damai? Ya, kita akan mengundang pakarnya ini ya, Ustadz Sony Abikim. Beliau usianya lebih muda dari saya, tapi beliau banyak memberikan inspirasi kehidupan buat saya. Jadi beliau termasuk guru lah dalam kehidupan saya, eh, karena sentuhan-sentuhan hatinya itu benar-benar inner, benar-benar mendalam, benar-benar celup celup gitu ya. Dan insya Allah itu akan menginspirasi kehidupan kita. Mudah-mudahan Mas Sony sudah hadir sini. Sorry ya, maaf ya, saya biasa manggil Mas Sony. Teman-teman manggilnya Ustadz ya. Biar kelihatan muda, saya panggil Mas Sony ya. Eh, Assalamualaikum Mas Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Babe apa kabar? Alhamdulillah, ini masih jet lag dari Osaka tadi malam. Masya Allah. Mudah-mudahan Iya, sehat terus ya, Be. Alhamdulillah. Terima Berarti kasih, Babe. Edifikasinya agak berlebihan ya, Be. oh enggak lah, saya termasuk orang yang insya Allah tidak suka berlebihan. Masya Allah. Suka Itu fakta. agak-agak agak-agak malu dibilang pakar sama Babe ini. Eh, Loh, kan saya mau memantau Mas Sony, eh, YouTube-nya Inner Game-nya itu banyak menginspirasi kehidupan saya. Masya Allah. Para santri-santri saya juga saya minta untuk nonton Inner Game ya. Apa namanya? Kebetulan saya membaca buku-buku, kitab-kitab berkaitan dengan tasawuf gitu ya. Dan saya lihat, Mas Sony ini pinter banget ya, atas izin Allah ya, meramu menjadi kekinian
meramu dalam keseharian gitu. Jadi hari ini saya pun ingin mendengarkan Mas Soni, gimana supaya hidup kita itu dengan inner peace gitu. Dan setelah Ramadan ini benar-benar hidup kita itu inner peace ya, dipenuhi dengan inner peace ya. Nanti saya mungkin nambah-nambah dikit ya, karena tadi ngajak yang ada di kuadran D, hidupnya sukses, hatinya damai. Nah, Masya Allah. saya serahkan ke Mas Soni. Nanti juga saya akan memandu kalau ada tanya jawab, termasuk saya nanti boleh dong mengajukan pertanyaan. Masya Allah. Silakan Mas Ya Soni. Babe, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Saya buka dengan salam Bapak Ibu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, kalau ngomongin meramu materi tadi ya kata Bapak Jamil, itu saya banyak banget belajar dari Pak Jamil. Gimana bikin materi yang terstruktur, bikin materi yang mudah dipahami, aplikatif, praktis, ya. Jadi bukan cuma teori yang melangit, tapi betul-betul dekat dengan keseharian, enak untuk dipraktekkan. Nah, itu Pak Jamil banget, ya. Pak Jamil banget. Terutama tadi tuh contohnya ya, Pak Babe Jamil membuka dengan four statement. Itu saya paling suka tuh, khas dari Pak Jamil, membuka materi dengan four statement. Ada 4 keadaan yang kita mengidentifikasi diri, kita muhasabah, kira-kira kita ada di mana nih. Dan tentu harapannya Bapak Ibu, kita bisa punya hidup yang sukses, ya, kehidupan yang terbaik, juga beriringan dengan hati yang damai, ya. Dan oleh karena itu judulnya Living with Inner Peace. Ini judul dari teman-teman panitia nih, bagus judulnya, Living with Inner Peace. Terima kasih ya Babe, sekali lagi dilibatkan lagi untuk hadir di majelis yang penuh barokah ini. Pokoknya saya mendukung penuh semua proyek kebaikan yang sedang digagas oleh Babe Jamil, ini oleh Kampung Ekopreneur ya, dan juga teman-teman Meaningful Ways. Ada masjid Bapak Ibu yang sedang dibangun dan segala kelengkapan Center of Excellence ya, peradaban di Lowisadeng di Bogor, insya Allah. Baik, saya melanjutkan sedikit apa yang tadi Pak Jamil sampaikan, Bapak Ibu. Kalau pertanyaannya apa sih yang paling Anda inginkan dalam hidup? Nggak jauh-jauh ya. Tadi kita pengen tenang, pengen bahagia, pengen sehat, pengen bermanfaat, pengen berarti, ya, pengen punya kontribusi terbaik dalam hidup. Jadi kalau saya membahasakan sejahtera lahir batin. Sejahtera lahir batin. Zahiron wa batinan. Bukan cuma zahirnya saja. Ya, tadi ada 1 kuadran tuh, itu zahirnya saja. Mungkin sukses tapi batinnya jauh dari kedamaian. Atau ada juga sebaliknya. Damai sih batinnya, tapi secara zahir dia kurang punya power untuk bermanfaat. Kurang punya power untuk bisa memberikan kontribusi kebaikan. Sejahtera lahir batin. Kalau saya meminjam istilah dari Babe Jamil, sukses mulia. Nah, sukses mulia. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah sekarang kalau pertanyaannya gimana? Oke, kita pengen nih Coach, pengen sejahtera lahir batin, pengen sukses, bahagia, sekaligus juga damai. Mulai dari mana Bapak Ibu? Mulai dari dalam. Saya sering mengatakan everything begins within. Jadi perubahan di luar itu hanyalah cerminan dari apa-apa yang ada di dalam. Ya. Karena peperangan terbesar itu adanya di dalam Bapak Ibu. The greatest war of all are fought out in the silent chamber of the heart. Peperangan terbesar itu bukan di luar, tapi di dalam. Kalau sekarang kita lihat ya, sedang ada perang
Iran melawan Zionis dan Amerika, itu perang di luar. Tapi sebelum perang itu meledak, itu dimulai dari dalam. Kenapa kalau kita lemah, Bapak Ibu? Kalau kita mau ngaku ya, kita mau evaluasi. Kenapa sekarang umat kok dalam keadaan lemah, kalah? Karena boleh jadi kalah di dalam duluan, sebelum kalah di luar. Kalah oleh nafsu, kalah oleh ego, hubbud dunia, ya, terlalu cinta sama dunia, yang akhirnya itu bikin kita kalah juga di luar. Jadi kalau kita pengen living in inner peace, kita pengen sukses mulia, pengen sukses sekaligus damai, itu dimulai dari dalam. Makanya ada sebuah hadis yang sangat populer, yang sering juga dibawakan oleh Babe Jamil Azaini, bahkan ini menjadi pijakan di MHJA, ya. Inna fil jasadil mudghah, bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging. Faidha soluhat soluhal jasadu kullu, kalau ini baik, baik semuanya. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu, tapi kalau ini buruk, buruk semuanya. Ketahuilah, kata Nabi SAW, segumpal daging itu adalah hati. Jadi teman-teman mulai dari mana? Start with your heart. Dan ini berdampak pada banyak aspek hidup. Saya punya satu istilah. Jadi kalau kita pengen living in inner peace, kita pengen sejahtera lahir batin, kita mesti tahu heart code, setelan hati. Masalahnya bulan puasa nih, mau lebaran, terutama ibu-ibu, bapak juga sih, suka sibuknya sama dress code. Ya enggak? Kalau bapak ibu datang ke sebuah acara, nanya apa ke panitia? Dress code-nya apa, Mas? Dress code itu apa sih? Dress code itu pola berpakaian. Iya, pola berpakaian. Itu outer. Kita sering sibuk sama dress code. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar dress code. Saya menyebutnya the heart code. Iya. Pola hati, Bapak Ibu. Kode hati. Kalau kita pengen sukses, sejahtera, lahir batin, kita mesti tahu nih polanya. Jadi gini Bapak Ibu, hidup itu kan ada polanya ya. Coba saya mau nanya, kalau kita perhatikan orang-orang sukses, orang-orang hebat, ya, orang-orang yang mampu berkarya, berprestasi, menghadirkan masterpiece, kebaikan buat sebanyak mungkin orang. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sampai pada peak performance, itu ada polanya. Coba sebut, kira-kira apa pola orang-orang sukses Bapak Ibu? Ada kaidahnya. Kita akan ketemu beberapa prinsip yang sama. Coba tulis di chat box. Disiplin, bangun pagi, bagus. Apa lagi? Tenang, oke. Dia konsisten, dia punya integritas, tepat waktu. Kira-kira ada kaidah yang sama. Begitu pula sebaliknya loh, jangankan orang sukses Bapak Ibu, orang gagal juga ada polanya. Betul nggak? Coba sebutin, apa pola kegagalan? Males, mager, apalagi suka menunda, iri dengki, dan lain sebagainya. Jadi ternyata ada tuh Bapak Ibu, kesamaan kalau dalam bahasa Arab tuh qawaid, ya, kaidah. Ya, gampang menyerah. Iya betul. Nah, termasuk juga nih bahasan kita Bapak Ibu. Kalau kita pengen sejahtera lahir batin, kita pengen sukses, mulia, ternyata ada pola hatinya tuh. Ada setelan hatinya. Dan ada 5 paling tidak. Ini saya tulis di buku saya yang terbaru Bapak Ibu. Ini baru di launching bulan Desember kemarin. Pak Jamil juga hadir, Pak Agim hadir, Pak Ahmad Faiz, ya. Saya mencoba merumuskan paling tidak ada 5 suasana batin yang hampir selalu bisa kita temukan dalam diri orang-orang yang hidupnya berkualitas. 5 ini selalu ada Bapak Ibu. Ya, ini semacam kaidah. Minimal 5 ini, kalau Anda coba perhatikan ya Bapak Ibu ya, Anda perhatikan orang-orang hebat, orang-orang berkualitas, orang-orang yang Anda kagumi, guru, ya, para ulama mungkin, yang hidupnya itu lapang. Coba Anda cek, kelima hal ini pasti ada dalam diri mereka. Termasuk kalau teman-teman lihat Pak Jamil, 5 ini pasti ada. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, kadang-kadang tuh kita kalau ketemu orang hebat ya, ketemu guru, terutama ini di kalangan para santri ya, termasuk saya. Dulu itu kalau kita ketemu guru, ketemu orang-orang yang kita kagumi, biasanya kita nanya apa sih? Ustadz,
amalannya apa? Iya nggak Bapak Ibu? Ustadz amalannya apa sih? Bagi amalan dong Ustadz, gitu kan biasanya ya kalau santri itu. Itu bagus Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita seringkali hanya terfokus pada amalan zahir. Ya, misalnya dikasih amalan nih sama gurunya. Ini Bu, istighfar ya 100 kali. Oh itu bagus. Apalagi tahajud Bu, jangan putus misalnya. Bu, ini berbagi. Atau dalam banyak kesempatan juga Babe Jamil di materi-materinya sering memberikan kita amalan-amalan yang itu bisa mengubah hidup. Cuma kadang-kadang kita suka luput untuk menelaah setelan hatinya, ayah bunda. Karena amalan zohirnya sama, tapi ketika setelan hatinya beda, itu dampaknya beda. Dampaknya beda Bapak Ibu. Jadi saya coba tuangkan dalam sebuah formula yang mudah-mudahan gampang diingat ya. Dan paling tidak prinsip fundamentalnya untuk bisa hidup sejahtera lahir batin. Tenang, sukses, damai, hidup yang berkualitas. Ini yang saya sebut dengan the heart code. The heart code Bapak Ibu. Kalau kita punya 5 ini, insya Allah kita bisa living in inner peace. Sejahtera lahir batin. Dan bahkan ujungnya bahagia dunia akhirat. Insya Allah. Dan ini Bapak Ibu saya nggak ngarang gitu loh. Ini bukan cocok logi. Saya itu dari dulu diajarin sama guru-guru saya. Termasuk saya juga belajar dari Babe. Belajar dari Pak Ahmad Faiz. Kalau nulis buku atau bikin modul materi itu perlu bertanggung jawab. Minimal memenuhi 3 syarat. Kalau bisa 3 syarat terpenuhi. Apa? Yang pertama ilahiyah, yang kedua ilmiah, yang ketiga praktis. Apa Bapak Ibu? Ilahiyah, ilmiah, praktis. Yang pertama ilahiyah. Ilahiyah itu memang perlu punya landasan atau pijakan dalil Quran, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau nasihat dari para ulama. Jadi nggak ngarang, bukan kata saya, bukan menurut saya, nggak. Ini punya pijakan dalilnya, ilahiyah. Yang kedua, lebih powerful lagi kalau memang didukung, dikuatkan oleh scientifically proven, terbukti secara ilmiah, ya. Dan ini penting. Jadi ada evidence base. Dan nggak ngarang Bapak Ibu. Saya pastikan 5 hard code ini, 5 kode hati ini, itu terbukti secara ilmiah akan membuat hidup kita berkualitas. Makanya saya senang belajar. Sekarang saya lagi kuliah lagi Bapak Ibu, ngambil neurodigital psikologi, digital neuropsikologi, dan kemarin juga baru dari Australia sama Pak Faiz ya belajar tentang ketemu dengan para expert di bidang positive psychology untuk menemukan pijakan yang kokoh gitu. Jadi bikin materi nggak boleh ngarang, nggak boleh ngasal gitu ya. Tapi perlu ada pijakan yang kokoh, ilmiah. Dan yang ketiga praktis. Nah, ya percuma teorinya bagus gitu kan, bikin orang wow, tapi nggak bisa dipraktekin buat apa ya. Apalagi kalau jamaah saya kebanyakan mak-mak militan ya, yang sukanya yang praktis-praktis, nggak suka yang ribet-ribet. Jadi 3 ini mesti terpenuhi Bapak Ibu. Setiap kali saya nulis buku atau mendesain modul. Dan inilah yang saya sebut dengan the heart code. Kenapa harus ngomongin heart Bapak Ibu? Kenapa Pak Jamil rutin mendampingi kita di MHJA? Karena memang ini awal mula dari segalanya ayah bunda. Because everything begins within. Kekerasan itu dimulai dari dalam. Bapak Ibu belakangan ini mungkin sempat ramai kemarin ya, ada berita oknum polisi yang memukul dengan helmnya anak 14 tahun sampai meninggal dunia. Ya Allah, saya ngeliat videonya tuh sampai nangis Bapak Ibu. Kok ada ya orang tega begitu itu? Apapun alasannya. Ada lagi berita diduga ibu tiri yang menyiksa anaknya sampai meninggal dunia. Terus kita bertanya, kok bisa begitu ya? Saya mau bilang begini Bapak Ibu. Kekerasan tuh nggak pernah dimulai dari tangan. Kekerasan nggak pernah dimulai dari tangan. Kekerasan selalu dimulai dari dalam. Itu nggak tiba-tiba. Kenapa orang kok kayaknya bengis? Kenapa orang kok kayaknya mulutnya itu nyakitin? Tangannya itu gampang mukul orang. Itu nggak tiba-tiba.
yang lebih dulu mengeras itu hatinya, Bapak Ibu. Jadi, saya senang banget dengan programnya Babe Menata Hati bareng Jamil Azzaini. Itu memang salah satu ruang yang perlu terus ada yang mengingatkan Bapak Ibu. Ya, karena semua dimulai dari dalam. Termasuk kalau kita pengen sukses, mulia, sejahtera, lahir batin, dimulai dari dalam. Start with your heart. Ya. Dan inilah paling tidak ada 5 keyword ya, 5 password yang saya tuangkan dan saya sebut dengan the heart code. Kita paling tidak perlu tahu kodenya, kode dasarnya. Karena kalau ngomongin hati tentu saja nggak ada habisnya ya Bapak Ibu. Hati, bahasan tentang hati, bahasan tentang kolbu itu, wah, itu nggak ada habisnya. Makanya materi MHJA tuh pasti akan terus relate, relevan sampai kapanpun. Ya kalau kita ngomongin hati Bapak Ibu, itu dalam banget dan fundamental banget. Tapi saya coba batasi paling tidak 5 ini Bapak Ibu. 5 ini yang hampir selalu bisa kita temukan dalam diri orang-orang hidupnya berkualitas. Coba Anda cek. Siapapun Bapak Ibu. Bahkan kalau kita belajar sirah Nabi. Kalau kita belajar kisah para sahabat. Ya, saya lagi mau bikin seri webinar nih. The Heart Code dalam sirah Nabi. Ya. Jadi kita akan ketemu tuh. 5 ini ada dalam diri Nabi. 5 ini ada dalam kisah para sahabat, para ulama. Ya. 5 kode hati, prinsip fundamental untuk sejahtera lahir batin. 5 itu apa? Supaya mudah Bapak Ibu, supaya gampang diingat, saya rumuskan dalam sebuah formula. Formulanya apa? Formulanya heart. Ya ini biar gampang aja ya Bapak Ibu. Formulanya heart. Jadi nanti selepas dari webinar ini Bapak Ibu bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya heart. Inilah yang saya sebut 5 pola hati, 5 suasana batin, 5 code yang hampir selalu ada dalam diri orang-orang yang hidupnya berkualitas. Orang yang sukses sekaligus damai. Sukses mulia. Ya. Apa aja 5 itu? Yang pertama huruf H. Jadi heart itu ada 5 huruf ya Bapak Ibu ya. H-E-A-R-T. Yang pertama huruf A, H, healing. Healing itu apa? Pulih dari luka dan derita. Jadi Bapak Ibu orang-orang hebat, orang-orang yang sukses, mulia, sejahtera lahir batin, bukan mereka yang gak pernah jatuh. Bukan mereka yang gak pernah patah. Bahkan berkali-kali mereka jatuh, berkali-kali mereka patah. Tapi mereka bisa pulih. Mereka bisa bangkit setiap kali jatuh, mereka bisa bertumbuh setelah patah. Itulah healing. Jadi tolong jangan sempitkan makna healing ya. Sekarang agak ngaco nih Bapak Ibu. Orang-orang tuh suka mereduksi. Sekarang tuh healing itu kesannya jalan-jalan. Saya kemana-mana kalau saya survei gitu ya. Lagi ngisi kajian. Ibu Bapak apa yang ada di top of mind Anda kalau saya sebut nama healing? Langsung yang muncul jalan-jalan Ustadz. Enggak, healing itu sebuah proses pemulihan Bapak Ibu. Jiwa, raga. Pulih dari luka dan derita. Enggak akan ada. Anda buktikan kata-kata saya. Nggak pernah ada orang-orang hebat, orang-orang hidupnya berkualitas, sejahtera lahir batin, terus dia nggak pernah patah. Nggak mungkin Bapak Ibu. Ya. Coba dengar kisah-kisah Babe. Berkali-kali Babe jatuh, patah dalam perjalanan hidupnya. Tapi selalu bisa pulih dari luka. Selalu bisa bangkit setelah jatuh. Selalu bisa bertumbuh setelah patah. Itu keyword pertama Bapak Ibu. Rasulullah SAW, apakah Rasul pernah jatuh? Pernah patah Bapak Ibu? Bahkan Rasul pernah merasa sangat hancur. Sampai ada ayatnya, Allah yang mengatakan, فَلَعَلَّكَ بَاخِئٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Bapak Ibu tahu asafa itu bahasa Quran. Asafa itu sebuah kondisi yang berat, sedih, terlalu dalam, bercampur amarah. Bahkan Rasul dalam sebuah keadaan ingin menghancurkan dirinya sendiri Bapak Ibu. Ini bahasa Quran loh, bukan
Ini bukan tafsir, itu jelas kalimat dalam ayat itu. Rasul pernah berada di titik itu. Ya. Tapi Rasul bisa pulih. Semua orang hebat begitu Bapak Ibu. Dia jatuh, tapi dia nggak tenggelam dalam kejatuhannya. Dia patah, tapi justru bertumbuh setelah patah. Itu yang pertama ya Bapak Ibu ya, keyword yang pertama healing. Yang kedua, enlightenment. Tercerahkan dan penuh makna. Nah yang ini biasanya urutan nih Bapak Ibu. Ini biasanya urutan. Orang itu kalau dia jatuh, luka, patah, dan dia bisa pulih, nanti dia akan ketemu pencerahan. Dia akan memandang hidup dengan cara yang berbeda. Ya, makanya kalimat dari Maulana Rumi, you have to keep breaking your heart until it opens. Kadang-kadang kita perlu merasakan hati yang patah supaya dia terbuka. Dan ketika hati kita patah, dari celah-celah patahan hati itu masuk cahaya hidayah dari Allah. Enlightenment, dari kata light ya, tercahayai. Ya Bapak Ibu, berapa banyak orang yang baru sadar setelah hancur? Berapa banyak orang yang baru sadar setelah kehilangan? Kadang-kadang kita perlu patah, lalu kemudian kita bisa menemukan cara pandang yang berbeda. Itulah enlightenment ayah bunda yang dirahmati Allah. Enlightenment tuh hatinya mulai melembut, bijak. Bapak Ibu, orang itu kalau sudah pernah jatuh, saya pastikan jauh lebih wise. Ya. Mohon maaf ya, orang kalau yang gampang menghakimi, biasanya belum pernah ngerasain, belum pernah jatuh. Orang kalau sudah pernah jatuh, pernah patah, terus ngelihat orang mungkin berbuat salah, jatuh, patah, dia lebih wise. Iya, nggak mudah judging. Jadi lebih matang secara spiritual. Makanya jangan menghindar dengan keadaan seberat apapun. Kalau sikap kita tepat, itu akan membuat kita punya suasana hati yang tercerahkan, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang perlu begitu. Enlightenment itu melembutkan hati, jadi mudah bergetar ketika disebut nama Allah. Kenapa puasa itu melembutkan hati Bapak Ibu? Karena lapar. Ya, kalau kita kenyang terus, makan enak terus, itu keras hati kita nanti. Kadang-kadang kita perlu lapar, kita perlu hancur, kita perlu patah supaya melembut. Ya, itulah enlightenment. Ya. Yang kedua, yang ketiga, abundance. Ini pun biasanya gandengan nih. Abundance tuh bahasa gampangnya punya mental kaya, berkelimpahan syukur, jiwanya kaya. Semua orang hebat Bapak Ibu punya ini. Nggak akan Anda temukan. Coba buktikan kata-kata saya. Nggak akan Anda temukan orang-orang hebat, orang-orang yang hidupnya berkualitas, sejahtera lahir batin, kemudian dia pelit. Nggak mungkin. Itu nggak sesuai dengan pola hidup Bapak Ibu. Nggak ada ketemu orang. Nggak mungkin orang-orang yang sukses, damai, terus dia pelit. Nggak ada cerita itu. Semua orang yang sampai pada kualitas terbaik dalam hidupnya, dia pasti punya mental abundance. Ringan, melihat orang tuh dengan lapang. Jadi bukan tentang banyaknya yang dia punya, tapi dia lapang memandang kehidupan. Pengen bantuin orang terus. Ya. Ringan berbagi. Ya, itu abundance. Yang keempat, resilience. Bertahan dan bertumbuh dengan lega. Apakah setelah kita healing masalah selesai Bapak Ibu? Tidak. Masalah akan selalu ada. Itulah hakikat kehidupan. Life is never flat. La tastaghrib wuku' al-aqdar. Kata seorang ulama, jangan kamu heran kalau dalam hidup kamu menemui kesulitan-kesulitan. Karena itu memang hakikat dari kehidupan dunia. Watak asli dari kehidupan dunia. Ya. Maka pentingnya kita punya resilience. Sebetulnya kalau padanan kata yang dekat Bapak Ibu, resilience itu kalau bahasa Arabnya sober ya. Sabar tuh resilience. Cuman hari ini lagi-lagi ya, sama seperti healing tadi. Sabar itu banyak orang yang bias hari ini. Sampai orang sekarang udah benci dengan kata sabar. Karena salah mengartikan. Seakan-akan sabar itu kalau dikasih pipi kanan, ditampar pipi kanan, kita kasih pipi kiri. Itu namanya sabar. Itu bukan sabar Bapak Ibu. Ya. Sabar itu ketika kita punya tujuan, kita mau menuju sana, tapi dalam perjalanannya banyak halangan, rintangan, hujan, badai, dan kita tetap bergerak. Itu sabar. Ya. Jadi saya sekarang lagi sering membahas nih, ada banyak sekali kata-kata yang populer, tapi
dimaknai oleh orang pada umumnya, terutama di Indonesia ya, itu dengan ngaco Bapak Ibu. Healing, sober, apalagi tawakal. Nah, tawakal juga banyak orang ngaco tuh. Seakan-akan tawakal tuh pasif. Padahal tawakal itu gerak aktif yang terbingkai dengan kedamaian. Nah, resilience tuh sober Bapak Ibu. Dia bisa lapang walaupun di tengah badai. Ya. Dan unsur yang kelima, ini juga sangat penting, trust. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkualitas hidupnya pasti dia punya trust. Dia punya optimisme. Dia punya husnudzon. Dan dia punya kepercayaan. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya sebut dengan the hard code. Jadi udah selesai, berarti materi saya ini aja ya Bapak Ibu. Perlu dibahas nggak nih? Singkat aja ya, karena ini panjang ini. Kalau dibahas semua, buku saya lumayan tebal nih yang the hard code. Ini kalau dibahas satu persatu, masing-masing paling nggak bisa 2 jam. Kemarin Babah itu bahas resilience, ya waktu di acara launching itu juga panjang ya. Tapi saya coba cuplik aja ya Bapak Ibu ya. Paling tidak nanti Bapak Ibu dapat gambaran besarnya. Setidaknya 5 ini mesti kita tumbuhkan. Dan ini butuh dilatih Bapak Ibu. Ramadan tuh bulan latihan ya. Ramadan bulan latihan. Latihan jiwa, latihan hati. 5 ini modal penting untuk bisa living in inner peace. Untuk bisa sukses sekaligus damai. Sukses mulia, sejahtera lahir batin. Ya, ini 5 hal yang sangat fundamental Bapak Ibu. Dan lagi-lagi saya tantang Anda, kalau Anda ketemu orang-orang hebat, coba perhatikan hidupnya Pak Jamil atau siapapun lah guru-guru yang Anda kagumi, ya pasti punya ini. Saya jamin pasti punya ini, ya. Oke, Bapak Ibu, yuk kita bahas pelan-pelan ya. Yang pertama, healing, pulih dari luka dan derita. So ayah bunda yang dirahmati Allah, orang-orang yang sukses sejahtera, mereka pasti pernah patah, mereka pasti pernah jatuh, tapi mereka nggak tenggelam dalam kejatuhannya, mereka nggak terjebak dalam kesedihan yang terlalu dalam, mereka bisa pulih. Mereka bisa pulih dari luka dan derita. Jatuh, bangkit. Patah, justru bertumbuh. Kalau istilah psikologinya post-traumatic growth. Growing setelah dia mengalami sebuah peristiwa yang traumatis. Ya. Dan saya akan memulai dengan sebuah kalimat. Mulai dari mana, coach, untuk bisa pulih? Ketika kita berhenti memaksa hidup, harus sesuai dengan keinginan diri, maka saat itulah diri kita mulai pulih. Ya. Dan hidup kita kembali mengalir. Jadi Bapak Ibu, kunci untuk bisa pulih itu, kita berdamai dulu. Berdamai itu pintu gerbang sebelum berubah dan bertumbuh. Banyak orang nggak berubah, nggak bertumbuh, karena dia nggak mau berdamai. Ya. Dia memaksa hidupnya. Dia punya mindset itu seharusnya. Oh seharusnya begini. Seharusnya dia nggak begitu dong kepada aku. Seharusnya keadaan tuh sesuai dengan rencana aku. Seharusnya begini. Orang yang masih punya pola pikir seharusnya itu sulit pulih Bapak Ibu. Jadi awal mula pulih itu kita berhenti dulu memaksa hidup. Dan kita berdamai dulu dengan itu. Baru setelah itu kita masuk pada perubahan dan pertumbuhan. Ya. Nah ini kira-kira alurnya begini Bapak Ibu. Anda boleh, ini kalau ngomongin healing saya rasa udah sering dibahas ya. Tapi kalau boleh saya ambil saripatinya, inti healing tuh begini Bapak Ibu. Ada sebuah keadaan yang gak nyaman, apapun judulnya, ya. Bahkan itu membekas menjadi luka mungkin, baik itu fisik atau emosi. Lalu kita mampu mengizinkan keadaan itu. Kita berlatih menerima dengan ridho, kalau bahasa populernya kan ridho, ikhlas, berserah, berlapang dada. Nah inilah awal mula dari healing. Dan tadi saya janjikan Bapak Ibu, ini tuh dibuktikan secara ilmiah. Saya coba buka beberapa riset ya. Ini nanti teman-teman boleh cari di internet. Ada seorang peneliti namanya Kelly A. Turner. Dia itu
meneliti, penasaran, ternyata ada sebuah fenomena Bapak Ibu, ribuan pasien penyintas kanker itu sembuh mendadak. Bukan cuma 1-2, mungkin kalau 1-2 itu ya kebetulan. Ternyata datanya ada 3.000 lebih orang-orang yang kena penyakit kanker sembuh tiba-tiba, sembuh secara spontan. Kalau bahasa medisnya, sembuh spontan itu radical remission, Bapak Ibu. Nah, semua kasus ini diteliti oleh Kelly A. Turner. Dia menemukan ada beberapa faktor yang kesimpulannya ternyata faktor obat-obatan itu hanya 10-20%. Faktor terbesarnya, polanya selalu sama. Mereka yang sembuh tiba-tiba dari sakitnya adalah mereka yang sudah mampu berdamai dengan apa yang mereka derita. Mereka nggak lagi menolak keadaan itu. Ya. Saya jadi ingat Bapak Ibu, kemarin saya dari Cirebon, ya, memberikan materi ini. Ketika sesi break, ada seorang ibu-ibu yang menghampiri saya di meja pemateri gitu ya. Saya udah curiga aja, jangan-jangan mau minta foto nih. Biasanya gitu ya, ibu-ibu mendekat minta foto. Ternyata enggak. Begitu dia ke belakang, Mas Sony saya bisa ngomong sebentar. Oh iya Bu, gimana Bu? Coach Sony, saya cuma mau bilang terima kasih. Saya itu penyintas kanker, dia bilang gitu. Dokter udah vonis saya umur tinggal 2 bulan. Tapi qadarullah, saya ketemu konten-kontennya Coach Sony di sosial media. Saya follow Instagramnya, saya follow TikToknya, saya ikutin YouTube-nya. Ya wasilah Coach Sony saya menemukan kedamaian, bisa berdamai dengan keadaan saya. Dan alhamdulillah Coach, prediksi dokter meleset. Sekarang udah lebih dari 2 bulan, dan saya masih bisa sehat dan saya bisa hadir di sini. Baru kemarin Bapak Ibu di Cirebon. Ya. Jadi Bapak Ibu, healing itu bermula dari sini. Semakin Anda menolak, menyangkal sebuah keadaan, Anda akan semakin sulit pulih. Itu sakit fisik, sakit mental juga sama. Nih, ada seorang psikiater populer dari Amerika namanya M. Scott Peck, ya. Dia penulis buku bestseller Bapak Ibu, bayangkan ini 7 juta kopi. Buku saya paling hanya bilangan puluhan ribu, paling banyak ratusan ribu. Ini 7 juta kopi. Jadi dia menyimpulkan ternyata semua penyakit jiwa, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, macam-macam penyakit jiwa itu, tapi semua itu selalu punya akar yang sama, pintu masuknya sama. Apa pintu masuk sakit jiwa itu? Nggak mau nerima, Bapak Ibu. Makanya, ya, sebagaimana yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, ibadah hati ridho itu, ya, itu penting. Itu bahkan kata para ulama bisa lebih sisi Allah dibandingkan ibadah sunnah apapun. Ini bukan kata saya Bu, ini kata para ulama. Saya ulangi ya, kata para ulama, ibadah hati yang ridho itu bobotnya bisa lebih berat di sisi Allah dibandingkan ibadah sunnah apapun. Anda sebutkan apa ibadah sunnah yang paling top? Sebutin. Tahajud, duha, puasa sunnah, umroh sunnah kan? Kata para ulama, seringkali ibadah hati yang ridho bobotnya lebih berat dari semua itu. Makanya kita nggak bisa menghakimi orang, Bapak Ibu. Nggak bisa kita menghakimi orang, mohon maaf ya. Mungkin ada orang-orang yang kelihatannya nggak soleh-soleh banget, biasa aja gitu. Mungkin yang wajib-wajib aja dia kerjain. Yang sunnah kadang-kadang lah. Nggak kelihatan soleh gitu. Tapi kita nggak tahu loh, bisa jadi orang itu punya kedudukan mulia di sisi Allah. Lantaran apa? Dia nggak pernah ngeluh. Dia selalu berusaha menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Ya, Bapak Ibu. Itu kunci healing. Ini panjang kalau kita bahas ya Bapak Ibu, tapi intinya itu. Nah, kira-kira gini nih perjalanan pulih itu Bapak Ibu ya. Ini saya bocorin sedikit. Ini rahasia kita-kita aja ya Bapak Ibu. Ini soalnya belum saya umumkan. Saya lagi nulis buku yang ke-9 ya. Setelah The Hard Code ini, ya udah jadi covernya. Tinggal penentuan kapan waktu
rilisnya. Judul buku saya berikutnya itu Let It Flow. Seni memulihkan jiwa. Ya, Let It Flow. Nah, alur Let It Flow itu kira-kira begini. Bapak Ibu gini lah, Anda sekarang boleh pakai pendekatan terapi apapun. Macam-macam jenis teknik terapi, tapi intinya sama. Ya. Bagaimana awal kita sadari, kita akui dulu, kita izinkan, kita rasakan apapun itu, kita nggak menolak. Allow yourself to be human. Izinkan episode kehidupan itu berganti, sebagaimana kata Imam Syafi'i, da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u. Biarkanlah hari-hari itu bertingkah, nyamankanlah jiwamu ketika takdir Allah itu datang. Izinkan Bapak Ibu dan rasakan. Kenapa? Karena setiap luka itu pasti bawa pesan. Kata Maulana Rumi, setiap luka itu membawa pesan. Dengarkan pesan itu. Ya. Nanti pelan-pelan kita mampu merelakan, kita lepaskan, bahkan ujungnya kita rayakan Bapak Ibu. Ujungnya rayakan. Kenapa? Karena biasanya seiring waktu berjalan itu hikmah tersingkap. Pernah nggak? Ini kan dari wajah-wajahnya kayaknya wajah-wajah pengalaman semua ya. Pernah nggak Bapak Ibu Anda mengalami sebuah keadaan yang dulu keadaan itu Anda sedihkan, bikin Anda galau. Tapi ternyata seiring waktu berjalan, justru kejadian itu menjadi yang paling Anda syukuri. Pernah nggak Bapak Ibu? Dan Anda di titik itu mulai bilang, oh untung dulu saya begitu ya. Kalau dulu saya nggak begitu, sekarang saya nggak begini. Pernah ngomong gitu nggak? Nah kalau Anda sudah bisa ngomong itu, berarti Anda sudah sampai pada tahap merayakan itu. Ya. Jadi rumusnya itu sir. Apa Bapak Ibu? Sir, R-nya 3 ya. Sir itu sadari, ya, izinkan, rasakan, relakan, dan ujungnya rayakan. Itu yang saya sebut dengan alur let it flow. Letting come, letting stay, letting go, letting God. Ya. Inti healing itu Bapak Ibu. Ini panjang kalau dibahas ya, tapi minimal Anda dapat saripati intinya. Ya. Dan kita belajar dari napas Bapak Ibu. Makanya hampir semua teknik healing itu pasti menggunakan pendekatan napas, apapun tekniknya. Karena napas itu hakikat kehidupan Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Arab, napas itu kan nafasun. Nafasun itu dekat dengan nafas. Nafas itu dekat dengan jiwa. Dan dari napas kita belajar, ada 3 aktivitas minimal ya. Dalam napas itu kita menerima. Selama kita hidup Bapak Ibu, kita pasti menerima oksigen tuh. Selama Allah masih kasih kita umur kan. Kita menerima, kita menahan mungkin sebentar. Nggak bisa lama-lama juga kita tahan. Ini kita hembuskan. Ini siklus kehidupan. Kalau salah satunya nggak kita lakukan, itu yang bikin hidup nggak sehat. Ada orang nggak mau melepaskan, maunya nahan terus. Di antara orang yang sulit untuk pulih, hobinya itu menggenggam terlalu erat. Sampai ada sekarang tuh lagi ramai post power syndrome ya. Apa itu post power syndrome Bapak Ibu? Orang yang dulunya punya kuasa, apakah selamanya? Enggak lah. Ada waktunya kekuasaan itu, power itu harus lepas. Tapi dia nggak mau ngelepas. Nah, itu penyakit mental tuh. Dalam hidup tuh Bapak Ibu ada waktunya nerima. Ada waktunya kita menahan. Selama masih Allah titipkan tugas kita konversi jadi amal soleh. Tapi ada waktunya kita juga melepaskan. Makanya kalau dalam beberapa pendekatan terapi ada satu doa afirmasi yang sering saya pakai. Doanya begini, ya Allah, mudahkan ikhlasku semudah napasku. Jadi Bapak Ibu kalau lagi gak enak hati ya, apapun judulnya, rasakan napasnya, tarik nafas, lalu sambil menghembuskan, ya Allah mudahkan ikhlasku semudah napasku. Itu afirmasi yang suka saya pakai itu. Supaya orang jadinya paham bahwa oh iya sebagaimana napas ada beberapa hal yang memang perlu kita lepaskan. Jangan dipegangin terus. Gitu ya. Intinya itu Bapak Ibu. Ini kalau dibahas lengkap nggak cukup sehari ya. Tapi
pulih. Ya, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada sebuah doa yang diajarkan Nabi kan, Allahumma raddini biqadaik wa barikli fi qadarik. Ya Allah, jadikanlah aku ridho terhadap ketetapanmu dan berkahilah takdirku atas apapun yang kau tetapkan. Itu yang pertama, healing. Ini baru satu nih Bapak Ibu. Saya agak ngebut dikit ya. Yang kedua Bapak Ibu, Mas masih Sony, yep, Mas Sony, Beh. kalau menurut saya cukup healing aja dulu, Mas. Oke, siap. Siap, Beh. Intinya, baik, Beh, yang terima kasih, lainnya Beh. biar ini Mas Sony. Saya Berseri. kebetulan kan sudah baca bukunya ya. Itu poin yang berikutnya itu bagus dalam. Biarkan para sahabat sehati ini beli bukunya. Tinggal nanti di mana gitu ya. Diperdalam atau mungkin ikut trainingnya Mas Sony. Jadi menurut saya karena dalam pengalaman saya mendampingi banyak leader dari berbagai perusahaan, itu gini Mas Sony, ada orang-orang yang saya dampingi pertumbuhannya cepat, ada yang pertumbuhannya biasa. Ya, Yes. ternyata yang pertumbuhannya biasa bahkan susah tumbuh itu yang punya luka batin. Yes. Jadi dia belum healing gitu ya. Maka karena ini mendasar sekali, ternyata orang-orang yang masih suka menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dia terluka, dia merasa jadi korban, itu susah bertumbuh. Mungkin kali ini kita lebih banyak tanya jawab tentang healing dulu kali Mas Sony. Yang Yes, lainnya Bapak. silakan diperdalam oleh sahabat sehati sekalian, atau mungkin suatu saat nanti kita undang Mas Sony lagi gitu supaya Siap. lebih. Karena saya ngelihat susah dia akan mendapat pencerahan, susah dia bermental abundant, ya, susah dia itu resilient dan kemudian dia trust, ya, dapat trust dari orang kalau healingnya belum tuntas. Jadi mungkin kesempatan kali ini boleh ya, Mas Sony, Siap. kalau ada yang mau bertanya gitu, kita fokus di healing dulu, karena saya berharap sahabat sehati sekalian dari juga Meaningful Ways ini healingnya kelar, healingnya tuntas, nanti insya Allah yang 4 berikutnya lebih mudah gitu. Siap, Bapak. Terima kasih sudah dibantu promokan. Mudah-mudahan jadi penasaran ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau teman-teman mau cari bukunya tinggal tanya aja ke admin Meaningful Ways, insya Allah ada infonya. Siap, Mangga, Beh. Ya, Kita oke. kita coba perdalam mengenai healing ini. Iya, iya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ini ada angkat tangan Umi Neni ini. Mungkin kita slide-nya mungkin di stop share dulu Mas Sony. Ya. Saya ingin perdalam. Silakan. Umi, silakan Umi Neni. Singkat, padat ya Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, benar Babe, bahwa sesungguhnya pada kajian Mas Sony ini saya juga selalu ikut di medsos beliau ini. Ketika kemudian berfokus pada healing tadi itu, pulih dari luka dan derita, tapi apakah pulih dari derita dan luka ini kemudian berhenti di situ, kemudian nggak ini lagi, nggak mengalami suatu derita lagi, suatu luka lagi kah? Atau mungkin ada tips lain kah untuk menghadapi ketika kita berhealing? Itu aja Babe, singkat saja. Terima Oke. kasih, mohon maaf salah khilaf. Iya, Assalamualaikum. lanjut Mas Sony, silakan dijawab Mas Sony. Ya, terima kasih Bu, bagus pertanyaannya. Itulah kenapa di kode yang keempat ada yang namanya resilience. Ya, sebagaimana saya bilang tadi. Apakah setelah healing selesai? Oh enggak. Life is never flat. Sampai Allah katakan dalam Quran itu kan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja, sedangkan kamu belum diuji? Kamu akan merasakan tuh masathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Kita akan ngalamin tuh beberapa goncangan-goncangan kehidupan. Jadi mungkin judulnya beda-beda. Kalau kata Nabi SAW, setiap orang yang beriman itu pasti akan terus diuji. Lalu sahabat bertanya, sampai kapan ya Rasulullah? Jawaban Nabi indah banget. Hatta yalqallaha wa laisa alaihi dzambun. Sampai seorang hamba itu kembali kepada Allah gak bawa dosa sedikit pun. Jadi makanya memang kelima kode ini saling berkaitan. Ya. Walaupun ada pepatah yang mengatakan badai pasti berlalu. Coba saya mau nanya, bagus gak? Benar gak kalimat itu Bapak Ibu? Benar gak kalimatnya? Kalimatnya betul tapi kurang lengkap. Yang lengkap gimana? Betul badai pasti berlalu, tapi selama kita masih hidup, begitu satu badai berlalu, nanti ada
badai-badai yang lain. Ini kan wajah-wajah pengalaman semua ya. Makanya di sini penting kita punya resilience, kita punya trust. Ya, orang punya resilience tuh Bapak Ibu, mindsetnya begini. Selama kita berada dalam musibah, maka selama itu pula kita berada dalam ibadah. Itu pondasi dari ketangguhan seseorang. Dan dia juga punya trust. Allah nggak akan menimpakan sebuah persoalan yang itu di luar kemampuan hambanya. Nah, pola batin seperti ini yang akan membuat dia bisa terus berjalan. Jadi, enggak Bu, kita nggak bisa menghindar. Judulnya mungkin beda-beda. Ada yang lukanya karena urusan finansial, ketipu orang, punya hutang miliaran. Ada yang secara finansial baik-baik saja, tapi ternyata lukanya urusan rumah tangga. Ada yang karena kehilangan. Jadi selama kita masih hidup, kita nggak bisa menghindar dari sebuah keadaan yang mungkin membuat kita nggak nyaman. Karena kita hidup di dunia, bukan di surga. Ya, badai selalu ada. Makanya saya suka sebuah kalimat begini. Life is not about waiting for the storm to pass. Apa artinya? Hidup itu bukan tentang nungguin badai berlalu. But life is about how to learn dancing in the rain. Tapi hidup itu tentang bagaimana kita terus belajar untuk bisa menari-nari meskipun di tengah badai. Dan orang-orang beriman itu mestinya orang yang paling bisa berlapang dada. Ya. Liyazdadu imana ma'a imanihim. Jadi gitu Bu. Ya. Kita tidak merasa heran dan tidak merasa perlu menghindar dari yang namanya luka, derita, karena itulah watak asli dari kehidupan dunia, tempat kita menanam amal soleh. Bahkan itu jadi wasilah Allah hapus dosa-dosa kita kan. Ada satu hadis kalau saya nggak salah, seandainya bukan karena musibah, ujian, kesulitan, maka nanti kita akan datang di hari kiamat dalam keadaan pailit. Nah, orang kalau punya mindset seperti itu, dia bisa menikmati proses kehidupan seenggak enak apapun. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Bu. Terima kasih Umi Neni. Ya, Pak Jamil mungkin nambahin silakan. enggak lah, sudah lengkap, sudah dalam. Sekarang selanjutnya Bu Yesi, silakan Bu Yesi. Terima kasih Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Abi, Coach Oni. Ini Ya, Bu pembahasan Yesi, silakan. tentang, ya akhirnya ketemu lagi sudah lama. Tentang heart ini tadi, enlightenment, abundance, resilience, sampai trust. Saya bingung sebetulnya tentang yang tadi enlightenment itu tercerahkan. Memang pukulan tentang hidup itu bikin kita ada dua pilihan, mau bangkit atau menyerah, satu. Yes. Nah itu satu, bagaimana cara untuk terus bangkitnya. Nah tentang abundance itu di posisi itu pun jadi gini, mau sedekah tapi masih hitung-hitung berkelimpahan. Pada saat kita memberikan itu, kita malah dianggap kamu boros gitu. Padahal kita niatnya lillahi ta'ala gitu. Apalagi namanya seorang istri gitu, yang notabene tidak punya penghasilan hanya dari suami. Pada saat ingin berbagi, kadang-kadang terbentur dengan kebutuhan dan ini dosa nggak ya yang diamanahi nama suami kita bagi ke orang lain. Nah itu. Terus yang tentang bertahan, bertumbuh lega itu, bagaimana caranya untuk terus tetap menguatkan diri, bisa terus bangkit. Nah, di posisi trust ini jujur sekarang saya masuk di fase ya udahlah gitu. Jangan terlalu percaya sama manusia karena udah sering dikhianatin dan saya balik ke diri sendiri. Oh, saya sering dikhianatin, berarti saya juga sering berkhianat ke orang lain. Nah, di posisi seperti ini kadang-kadang suka ya udahlah, bingung coach gitu mengatasi diri. Saya itu di posisi yang mana sih sekarang? Jadi akhirnya ya sudah berjalan aja gitu loh.
Nah, bagaimana cara mengatasi yang lima item tadi ini, hard code ini, Coach? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Ini berarti pertanyaannya mengharapkan saya untuk bahas semua nih, Bu. Kita fokus ke healing aja ya, Bu ya. Kita fokus ke healingnya aja sesuai dengan arahan Babe. Jadi, nah kalau yang pertama mungkin masih ada kaitannya tuh pertanyaan pertama. Tentang apa? Ada 3 nih, Bu. Ada 3 kelompok manusia saat mengalami traumatic life event namanya. Yang pertama, mereka jatuh, hancur karena keadaan itu. Istilahnya post traumatic stress disorder. Ya. Post traumatic stress. Jadi orang yang jatuh, patah, terus dia tenggelam dalam patahnya. Tenggelam dalam kesedihannya, makin hancur. Nggak bisa dia move on atau move up. Itu kelompok pertama. Ada kelompok kedua, orang pernah jatuh, orang pernah patah, tapi dia bisa recover to normal. Dia bisa kembali ke titik normal. Sebetulnya sebagian besar orang ada di sini. Karena kita tuh punya yang namanya self-healing mechanism namanya Bapak Ibu. Mekanisme diri untuk bisa pulih dengan sendirinya. Sama kayak gini loh, Bapak Ibu kalau lagi masak nih terus tangannya kegores pisau, berdarah kan? Sebetulnya nggak kita apa-apain pun, lama-lama sembuh nggak luka itu, Pak, Bu? Sembuh kan? Itu namanya self-healing mechanism. Jadi sebenarnya kebanyakan orang itu di level di kelompok yang kedua nih. Dia bisa recover to normal. Dia bisa adaptif. Tapi yang kita harapkan bukan cuma itu. Yang kita harapkan, kita masuk ke kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga itu apa? Dia jatuh, dia patah, tapi justru setelah dia jatuh, dia bisa bangkit jauh lebih baik dari sebelum dia jatuh. Nah, itulah yang disebut post-traumatic growth. Ya, Bu, ya. Nah, terus kunci untuk bisa sampai ke situ gimana, Coach? Nah, ini materinya panjang. Tapi kalau boleh saya singkat, yang simpel aja lah ya, biar Bapak Ibu bawa sesuatu. Rumus dasarnya 3M. M yang pertama itu mengaku. Ngaku, Bapak Ibu. Apapun yang kita rasa, akui. Yang diakui apa? Mengakui apa yang kita rasa. Kalau sedih, akui sedih. Jangan denial. Kalau berat, akui berat. Kalau capek, akui capek. Namanya manusia. Terus ngaku juga masih begitu banyak nikmat yang Allah kasih. Mengakui nikmat. Dan mengakui dosa. Nah, itu M yang pertama tuh. Jadi M yang pertama dibagi 3 lagi tuh, Bu. Kan ada 3 M ya. M yang pertama mengaku. Mengaku dibagi 3 lagi. Mengakui segala rasa, mengakui nikmat, ngaku dosa. Dan ini urutannya penting loh, Bu. Jadi ngaku nikmat tuh lebih dulu sebelum ngaku dosa. Karena dalam doa Sayyidul Istighfar itu kan duluan. Abu ulaka bini'matika alayya wa abu ubi dzambi. Ini unik Bapak Ibu. Urutan tuh penting. Ini doa Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Tapi dalam rangkaian urutan, Rasul ngajarin kita, ngakui nikmat dulu. Abu ulaka bini'matika alayya wa abu ubi dzambi. Karena banyak orang itu ingat dosa bagus Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang dia juga suka lupa nikmat Allah yang begitu banyak. Orang yang cuma ingat dosa akhirnya memukul dirinya sendiri. Aku nih emang bodoh, aku nih emang hina, dasar aku. Lama-lama jadi putus asa tuh. Ya. Makanya dalam Sayyidul Istighfar, ingat nikmat Allah, akui nikmat. Dalam keadaan seberat apapun, nikmatnya Allah masih banyak. Makasih ya Allah. Ya. Baru ngaku dosa. Wa abu ubi dzambi faghfirli. Jadi Bu, yang pertama ngaku. M yang kedua, mengadu. Mengadu itu ya sebaik-baik penyembuh jiwa itu mengadu kepada Allah. Kata para ulama, mengadu kepada Allah itu penyembuh bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Boleh nggak mengadu kepada orang? Boleh, tapi pastikan orang yang tepat. Ya, ini proses healing nih Bu. Mengadu kepada orang yang tepat. Kepada konselor, kepada terapis, mungkin kepada guru. Bukan kepada semua orang ya. Kita mengadu kepada manusia untuk mencari solusi. Gitu. Nah, M yang ketiga, menyibukkan diri dalam amal soleh. Nah, paling tidak, ini rumus minimal ya Bu, supaya bisa recover. Bahkan bisa bertumbuh.
Sibukkan diri dalam amal soleh. Luka itu nggak langsung sembuh otomatis, bukan tombol sekali pencet yang tiba-tiba langsung sembuh. Kita pencet tombol langsung healing, kita pencet tombol langsung pulih, enggak. Itu proses. Nah, dalam proses itu sibukkan diri dalam amal soleh. Nah, ikut-ikut kajian seperti ini, kita menyibukkan diri dalam amal soleh. Ikut berbagai macam program kebaikan dari Pak Jamil, dari Meaningful Ways. Nah, kira-kira itu ya Bu ya, 3 kaidah dasar untuk bisa recover, bahkan growing setelah luka dan trauma. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Mas Sony ya. Afwan Babe. Mungkin saya sedikit menambahkan ya. Jadi ada orang yang menganggap ngeluarin duit sedekah itu boros ya. Kalau dalam pelajaran yang saya yakini, boros itu kalau membelanjakan untuk maksiat. Jadi walaupun 1 rupiah itu boros kalau untuk maksiat ya. Tapi kalau untuk kebaikan berjuta-juta, bermiliar-miliar itu tidak boros ya. Ini supaya kita dudukannya tepat ya. Jadi Anda nyumbang masjid ya, Anda nyumbang kebaikan ya, itu tidak termasuk boros ya. Boros itu kalau dibelanjakan untuk maksiat, walaupun 1 rupiah gitu ya. Nah, berkaitan dengan ini saya jadi teringat Mas. Jadi dalam perjalanan hidup saya kan saya juga pernah terluka juga ya. Ya, Be. Salah satu luka yang terberat itu saya pernah menjodohkan banyak orang gitu ya. Ada kurang lebih 32 pasangan yang saya jodohkan gitu ya. Yang 31 itu berhasil ya. Rumah tangganya harmonis lah hingga saat ini. Ada 1 yang gagal ya. Pernikahannya hanya 3 bulan. Dan itu anak kandung saya gitu. Wow, itu cobaannya luar biasa itu ya. Karena waktu pernikahan anak saya itu masuk diberitakan di banyak media, ternyata usianya 3 bulan. Dan menariknya Mas Sony, ketika saya ngadu kepada guru saya itu, saya stres ya, saya kemudian mengalami luka batin bla bla bla. Proses yang Mas Sony sampaikan tadi healing itu saya jalani ya. Tapi yang mempermudah cepat itu nasihat dari guru saya, supaya kamu mudah, maka kamu harus ingat nikmat Allah kepada kamu sudah banyak. Maka bagi nikmat itu, bukan hanya ngasih training gratis, tapi kamu harus banyak bersedekah. Begitu kamu sedekah, banyak sudah merasa tidak kehilangan, itu membantu terapi kamu. Kan ada orang yang bersedekah tapi merasa kehilangan ya. Sedekah, aduh banyak banget, aduh gede banget. Nah itu berarti malah bisa membuat luka batin yang baru. Tapi kalau kemudian kita bersedekah sudah tidak ada luka, ya tidak ada penyesalan, itu akan membantu proses. Jadi mungkin kalau Mas Sony tadi nikmatnya dibagikan gitu ya, nikmatnya disaringkan gitu ya, amal solehnya diperbanyak, dan amal soleh yang dianjurkan untuk menyembuhkan terapi ini itu amal soleh yang justru membahagiakan orang lain. Ya, ada riset, saya lupa jurnalnya ya, itu tapi penelitiannya di Swiss Mas Sony. Apa itu? Justru yang bisa menyembuhkan luka ketika keberadaan kita itu memberi manfaat buat orang lain. Ketika kita bisa cepat menyembuhkan luka, ketika kemudian kita hidup itu merasa berarti karena kita berkontribusi kepada yang lain. Jadi silahkan dicoba ya. Saya yakin yang luka batin banyak. Saya luka batin urusan rumah tangga juga pernah ya. Yang saya ceritakan ya, melamar 7 wanita ditolak. Pelajarannya apa itu penting banget buat saya waktu itu ya, dari guru saya, ya kamu kurang tampan gitu ya. Loh terus gimana dong? Ingat ya, ketampanan mengikuti kemapanan ya. Jadi langsung tuh saya nyari gimana supaya mapan. Bener nggak sih kemapanan bisa mengikuti ketampanan? Hikmah-hikmah seperti itu yang kemudian bisa kita dapatkan gitu. Nah, maka bagi Anda yang kemudian ingin mengaplikasikan apa yang disampaikan Mas Sony, silahkan bisa beli bukunya. Kalau Anda mau langsung praktek, boleh. Hari Minggu besok ada kegiatan di Kampung Ekopreneur ya. Sambil Anda ngelihat tempat yang mungkin selama ini Anda ikut berpartisipasi, apakah itu sumbangannya dimanfaatkan atau tidak gitu ya. Insya Allah ya Bapak Ibu, uang yang Anda transfer ke Masjid Eko Wakaf itu saya tidak akan pernah menggunakan 1 rupiah pun ya. Dan perlu Anda ketahui, saya bangun rumah di situ pun saya bilang kepada yang punya, sorry ya, Anda kan mewakafkan tanah ini ya.
untuk rumah saya tolong jangan wakaf. Kenapa? Saya beli. Kenapa? Saya tidak mau membangun rumah saya di atas tanah wakaf. Ya. Itu pertanggungjawabannya berat. Jadi apa namanya? Silahkan nanti hari Ahad Bapak Ibu boleh berkunjung kalau mau sekalian ikut terapi di situ, ya, mempraktekkan apa yang disampaikan Mas Sony tadi, healing, ya. Dan kalau ingin lebih dalam lagi, kalau Mas Sony ada trainingnya silahkan Anda ikut. Paling nggak baca bukunya ya. Insya Allah akan lebih dalam. Ini karena terbatasnya waktu Mas Sony, ya. Yes, Beh. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal buat teman-teman. Ingat ya, dalam pengalaman saya, salah satu ciri Anda masih terluka kalau ketika Anda bertanya, kalau Anda berkonsultasi, hobinya nyalahin orang. Ya, ini bos saya sih, gara-gara bos saya karir saya nggak naik. Atau gara-gara orang tua saya sih, ini gara-gara saudara saya sih. Jadi yang salah selalu orang lain itu, walaupun ini belum ilmiah Mas Sony, tapi pengalaman saya itu orang yang hobinya menyalahkan orang lain. Ini saya nggak dapat dukungan dari suami, ini saya nggak dapat dukungan dari istri, saya nggak dapat dukungan dari atasan, anak buah saya nggak perform. Yang salah selalu orang lain itu dalam pengamatan saya disclaimer dulu. Ini orang-orang yang luka hatinya belum sembuh. Tapi dia merasa dia yang benar. Dia merasa dia yang baik. Dia merasa dia baik-baik saja. Dan orang lain yang kemudian keliru. Mungkin nanti akan saya perdalam ini ya. Jadi Masya Allah. ya, contoh yang paling kuat yang luka batin berat kan misalnya Adam dan Hawa ya. Sudah menikmati kehidupan yang luar biasa di surga, digoda sama iblis. Akhirnya dia diusir ke dunia. Itu kan luka batin itu. Tapi pertanda bahwa dia sembuh, dia tidak mengatakan, iblis kurang ajar iblis, gara-gara iblis aku diusir ke dunia. Kan nggak itu ya? Tapi ucapannya Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Ya Allah, aku yang mendolimi diriku sendiri. Jadi dia introspeksi diri gitu ya, tidak menyalahkan orang lain. Barangkali itu mungkin melengkapi apa yang disampaikan Mas Sony, dan kelihatannya saya kembalikan ke Mas Reza ini ya. Mas Reza, mohon maaf ya, tugasnya Pak Beh, ambil alih. namanya sedikit Beh ya. Ya, ya. Teman-teman, sebagai penutup ini ya, saya mau titip pesan, Ramadan harus beda. Ramadan harus berbeda. Jadi tadi Babe nyinggung tentang sedekah. Kalau untuk urusan sedekah saya yakin lah, saya nggak ragu ini Bapak Ibu wajahnya soleh-soleha semua ini. Sering ikut ngajian, sering ikut webinar. Udah biasa lah. Kalau untuk urusan sedekah orang Indonesia itu paling juara kok. Ya, ada itu risetnya. Orang Indonesia orang yang generous ya, orang yang paling pemurah. Isu Palestina kita di depan insya Allah kalau untuk urusan donasi. Sumatera semua bergerak. Kalau untuk urusan sedekah saya nggak ragu, Bapak Ibu udah biasa. Tapi saya titip, Ramadan mesti beda. Dan saya mengajak nih, diri saya sendiri juga tentu saja, Bapak Ibu, mumpung Ramadan, berikan sesuatu yang bergetar. Dan itu mengubah hidup. Demi Allah itu mengubah hidup. Apa yang Bapak Ibu coba kasih sesuatu yang agak gini nih, bikin kita getar gitu. Ya, kalau di PPA sebutnya batas getar atas. Ini momentumnya Bapak Ibu. Rasulullah itu nggak pernah dalam keadaan memberi yang luar biasa hebat melebihi di bulan Ramadan. Ya, dan ini nggak ada yang kebetulan loh Bapak Ibu. Terundang ke sini, tiba-tiba kita dapat info Kampung Ekopreneur lagi bangun masjid. Saya mengajak, yuk, ya, beda dong. Jangan samain dong sama bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ini momentum kita memberikan yang terbaik. Gitu ya. Terima kasih Babe atas undangannya, saya dilibatkan di proyek kebaikan ini. Makasih juga Mas Reza dan teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fiik. Langsung diundang Mas Sony. Insya Allah akan diundang nanti ke Kampung Ekopreneur. Siap, Beh. Kan bentar lagi juga jadi orang Bogor. Sekalian kita sholat di Masjid Eko Akap yang Amin, sudah. amin, amin. Siap, Babe. Atur nuhun. Silakan Mas Reza. Siap, Babe. Ustaz Sony, Coach Sony, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan pagi hari ini yang sudah membersamai kita, keluarga besar Meaningful Ways, dan juga sahabat sehati MHJA ya, Bapak Ibu sekalian. Gimana? Dapat sesuatu? Bermanfaat atau bermanfaat banget? Boleh dong ditulis di kolom chat. Nah, atau saya juga mau menambahkan sedikit deh. Bisa menambahkan, bagi Bapak Ibu yang ingin pulihnya cepat gitu ya, pilih mentor, guru yang tepat buat kita Bapak Ibu. Saya bersaksi nih, pagi-pagi.
Coach Sony dan Babe Jamil adalah salah dua guru saya yang memang menemani banget gitu loh perjalanan pulih saya. Dan alhamdulillah Mas Sony berkah selalu. Terima kasih banyak atas ilmunya yang luar biasa selama ini. Doa-doa terbaik buat Coach Sony dan juga keluarga dan juga Babe yang terus memberikan peluang kebaikan buat kita semua. Maka yuk langsung praktek. Sekali lagi saya mau mengajak Bapak Ibu teman-teman semua praktek, kita sibukkan diri kita dengan amal soleh tuh, M yang ketiga tadi. Nah ini dia, Bismillah yuk niatkan apapun yang sedang dihajatkan gitu atau yang pengen pulih segera. Dan saya bersaksi betul banget apa yang tadi Coach Sony sampaikan, sekali-sekali kita berikan apa yang paling kita cintai, apa yang paling berharga dalam diri kita, dan niatkan sedang sama-sama menolong agamanya Allah. Dan nggak tahu ya, pengalaman pribadi tahu-tahu sembuh gitu aja gitu, Coach. Alhamdulillah. Maka dari itu yuk, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, nah maka kebaikan yang sama juga nanti tuh yang ngikutin-ngikutin dapat pahalanya loh. Jadi bagi yang mau, yang sudah boleh coba ketik, saya sudah. Yang belum, segera yuk, mumpung masih bulan Ramadan, masih Allah izinkan dapat umur di pagi hari ini. Sudah? Belum? Saya kasih kesempatan. Yang sudah, boleh ketik sudah. Yang belum, yuk bismillah ya. Kita manfaatkan momen terbaik kita ini. Dan tentu saja tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, selain besok ada acara juga di Masjid Eko Wakaf, Kampung Ekopreneur. Dan insya Allah di pekan depannya, nah di pekan depannya juga nanti kita akan melangitkan doa bersama anak-anak langit ya. Kita akan memuliakan anak yatim di hari Jumat 13 Maret 2026. Nah, kalau yang besok mungkin, aduh Kang Reza udah terlanjur ada jadwal nih, kalau besok kayaknya nggak bisa mendadak gitu ya. Nih, saya ajak yang pekan depan, yuk agendakan Jumat 13 Maret di Masjid Eko Wakaf di Kampung Ekopreneur. Ya, silahkan bagi yang mau hadir dan menghadirkan, kita akan sama-sama memuliakan anak yatim, kita akan buka puasa dan juga doa bersama insya Allah ya. Saya nggak punya keris, Kang Reza, ini bisa langsung ke BSI 202 2120 215 atas nama Masjid Eko Wakaf. Terima kasih, saya sudah, Alhamdulillah. Alamat masjidnya, nah itu dia. Ini yang Mas Beni apa ya yang disampaikan. Diklik aja di Google, Kampung Ekopreneur ya. Kampung Ekopreneur di Leuwi Sading, Bogor. Nanti insya Allah sudah ada. Nah, nanti kita tinggal ke sana aja insya Allah ya. Di hari Jumat 13 Maret 2026 nanti insya Allah. Itu mungkin Mbak Bebe ada mau tambahan lagi untuk Enggak, dari saya cukup. closing kita pagi hari ini. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita Mungkin bisa sholat bareng dan doa bareng-bareng di Masjid Eko Wakaf, insya Allah. amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi Bapak Jamil dan juga Pak Son yang sudah bersama kita pagi hari ini. Dan juga Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita tutup, mana berikan senyuman terbaiknya. Bahagia apa bahagia banget? Yang bahagia, yuk sebarkan kebahagiaan kita dengan cara untuk terus menebarkan ya ilmu yang bermanfaat. Salah satunya kita ikuti webinar Meaningful Ways setiap pagi dan juga MHJA Series di setiap Sabtu pagi ya insya Allah ya. Itu aja mungkin untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah jagain niat baik kita semuanya, dimudahkan dalam beramal soleh, apalagi persiapan ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terus minta kepada Allah agar Allah sampaikan umur kita semakin banyak ibadah-ibadah yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Akhir kata kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu, selamat beraktivitas, selamat menjemput keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa terbaik buat Babi Jamil dan Coach Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Sony, It's this feeling Oh ya. Kasih ilmunya Babi. There's no time Kita to bagi Allah sehat bagus ibadah kita. thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing.
Terima Thank segala you for being part of my life. So Terima kasih untuk keluarga sakinah mawaddah I can't live warahmah. without Ya you. Rabbal alamin. So Alhamdulillah I dipertemukan can't dengan live without Semoga you. kalian bisa diperjalankan ya dengan Because of you, I baik. feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you, I feel blessed. Dalam Oh Allah. circle yang baik, Because of you, I yang feel baik. blessed. Because of Amin, you, amin ya oh Rabbal Allah. alamin. Because of you, I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I find peace in my mind, body, and soul. For kasih your barakallah light ya can never be broken. You're a shelter in the time of storm. I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part.